Polemik yang terjadi antara Dodi Sudrajat dan mantan istrinya Puput kian memanas. Puput secara tegas tidak ingin berdamai dengan mantan suaminya itu. Terlebih dalam waktu dekat, Puput akan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya atas laporan yang telah dibuatnya. Seperti diketahui, Puput melaporkan Dodi dengan 2 sangkaan sekaligus, yakni penelantaran anak dan pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Gus Rofi'i yang turut menemani Puput saat melaporkan Dodi mendukung langkah tegas Puput yang menolak damai dengan mantan suaminya itu. Maka, seperti inilah pesan menohok Gus Rofi'i untuk Dodi Sudrajat. Jadi begini, kan kasus ini kan sudah dibawa ke ranah pidana, termasuk pasal penelantaran anak dan perbuatan salah yang mana hukumannya kan 5 tahun ke atas. Dan hukuman yang 5 tahun ke atas itu bisa dilakukan penahanan. Terus kemudian hari berikutnya dilaporkan di pasal pencemaran nama baik atau fitnah. Pencemaran nama baiknya dari mananya? Sudut mana kita mau lakukan pencemaran nama baik? Ini kan sebenarnya juga bagus gitu loh, untuk menjawab keraguan-keraguan tadi. Berarti polisi ada di pihak yang benar, di pihaknya Mbak Puput kan gitu kan? Makanya ini nanti tarung, jadi lawannya Pak Dodi bukan Mbak Puput nanti, polisi. Makanya ya kalau bisa ya jangan hamil di luar nikah dulu baru hamil gitu. Jadi biar tidak tanda-tandanya juga, kasihan anaknya pada dasarnya sih. Menyikapi apa yang disampaikan Pak Dodi yang katanya ini hamil duluan, ini duluan, ya silakan aja disampaikan ke hukum. Karena Mbak Puput tadi nelpon saya mengabari juga bahwa Mbak Puput akan diperiksa Polda Metro Jaya. Alhamdulillah, berarti ini luar biasa ini. Ya, berarti Mbak Puput mencari keadilan, sudah ada tanda-tanda, sudah ada titik temu bahwa keadilan itu ada. Polisi itu bekerja secara profesional, bukan karena tekanan. Ya, nah jadi kalau Pak Dodi ngomong begini, begono, ya kalau saya sih karena ini dilaporkan di Polda Metro Jaya dan ini adalah proses hukum, ya ikuti aja, sampaikan di sana gitu. Karena kami tidak bisa menguji. Nah kalau saya kan hanya berdasarkan 2 alat bukti, 1 keterangan saksi dan yang kedua yaitu bukti akte kelahiran maupun KK tadi. Jadi kenapa saya mendukung langkah Mbak Puput, salah satu motivasi adalah istri saya itu ketika kemarin sakit saya nggak pulang-pulang, itu istri saya support banget. Papa jangan pulang dulu, selesaikan Papa membela hak-hak perempuan, hak-hak Mbak Puput gitu kan. Apalagi itu ada anaknya gitu. Saya ya juga mangkel Pak sebenarnya. Usai dilaporkan mantan istrinya dengan 2 sangkaan sekaligus, Dodi Sudrajat juga akan mengambil langkah yang sama. Ayah mendiang Vanessa Angel itu dalam waktu dekat akan melaporkan balik mantan istrinya itu dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam konferensi persnya kemarin, Dodi membantah semua tuduhan yang dilontarkan mantan istrinya terkait penelantaran anak dan pencemaran nama baik. Bahkan Dodi menyindir Puput yang hanya mencari panggung terkait adanya permasalahan ini. Dodi juga mengaku siap untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan ucapannya tempo lalu yang menjadi akar adanya permasalahan yang terjadi saat ini. Maka seperti inilah pernyataan lengkap Dodi Sudrajat yang berencana melaporkan mantan istrinya dalam waktu dekat ini. Kita dalam waktu sesingkat mungkin lusa kita akan melakukan laporan balik terkait dengan pencemaran nama baik juga. Tidak perlu pakai somasi karena laporannya juga kan tidak somasi juga kan ke klien kita. Jadi kita udah mempelajari beberapa video-video yang selama tahun ini beredar di media sosial, podcast di beberapa kanal YouTube. Itu kan kita udah pelajari juga, adalah dugaan tentang pencemaran nama baik di sana. Klien saya itu siap menghadapi. Prinsipnya kita kan taat azas, taat hukum. Satu, yang kedua berkaitan dengan laporan yang mereka sudah buat di Polda Metro Jaya,
baik dengan pencemaran nama baik maupun penelantaran anak, itu kita perlu kajian juga untuk lebih jauh. Tentu kami juga, saya bilang kemarin, bahwa kita memiliki bukti bagaimana tentang penelantaran anak itu sendiri. Kan mereka ini kan baru cerai sekitar 1,5 tahun yang lalu. Ya kalau memang anak itu merasa ditelantarkan, Pak Dodi siap untuk merawat anak itu. Itu juga sebelum 7 tahun pernikahan mereka itu kan anak itu kan tidak ditelantarkan sama Pak Dodi. Jadi agak sumir lah kalau mengatakan bahwa penelantaran anak. Pak Dodi pada prinsipnya tidak mau memberikan nafkah itu karena Pak Dodi takut apakah dana yang diberikan itu akan dipergunakan untuk kelangsungan hidup anak tersebut atau bukan, kan Pak Dodi tidak tahu juga. Nah itu dah yang Pak Dodi takut gitu. Ya. Demikian. Jadi kalau dia gembar-gembor menelantarkan anak, kalau tidak bisa dan tidak sanggup membiayai anak, ya sudah kasih ke Dedi, gitu. Dedi tidak pernah menelantarkan anak-anak dari zamannya Vanessa, Mayang sendiri. Kita lihat ya, Mayang lahir tanpa ibu, ya tanpa ibu dari merah itu Dedi rawat, ya Dedi didik, jaga sampai umur 20 tahun seperti ini. Lihat betapa Dedi bertanggung jawabnya terhadap anak. Kalaupun nanti tes DNA-nya itu misalnya identik bahwa itu ayah biologisnya Pak Dodi, ya nggak masalah, tidak mencemarkan nama baik itu. Karena dasarnya ada, kecuali begini, anak tersebut lahir di dalam proses yang sudah nikah secara sah, secara agama dan negara. Kan tidak mungkin Pak Dodi membantah untuk itu. Nah ini kan terjadinya di luar nikah.